Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia-Nya, dan sholawat senantiasa selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam setiap suapan nasi yang kita nikmati, terdapat berkah yang harus kita syukuri. Namun, tahukah Anda bahwa terdapat beberapa pertanda yang menunjukkan keadaan nasi yang kurang baik? Mari kita bersama-sama menyelami makna di balik makanan pokok ini yang seringkali kita abaikan. Pahami bahwa menjaga keberkahan dalam makanan adalah bagian dari iman kita. Inilah 10 pertanda buruk pada nasi menurut tradisi dan spiritualitas Islam. Pertama, nasi yang dibiarkan terbuka di waktu malam, termasuk dalam perilaku menjaga makanan. Nasi yang dibiarkan terbuka di waktu malam sering dianggap sebagai pertanda buruk dalam tradisi Islam. Dalam Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 47, Allah berfirman, "Dan Dia menjadikan malam untukmu sebagai pakaian, dan tidur untuk istirahat." Ayat ini menggambarkan pentingnya menjaga keamanan dan kenyamanan, termasuk makanan yang kita konsumsi. Hadits juga mengingatkan kita untuk menutup tempat-tempat makanan di malam hari. Dalam hadits riwayat Muslim disebutkan, tutuplah tempat-tempat minuman dan makanan kalian di malam hari. Menurut ajaran Islam, meninggalkan makanan terbuka dapat mengundang makhluk halus atau energi negatif. Para ulama menjelaskan bahwa malam adalah waktu ketika gangguan spiritual lebih mungkin terjadi. Kedua, nasi yang dimasak tanpa zikir atau doa, termasuk dalam pentingnya spiritualitas dalam makanan. Memasak nasi tanpa zikir atau doa dapat dianggap sebagai pertanda buruk dalam tradisi Islam. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 172, Allah berfirman, "Maka makanlah yang baik-baik dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah." Ayat ini menunjukkan bahwa makanan yang kita konsumsi harus disertai dengan rasa syukur. Zikir sebelum memasak adalah bentuk pengingat akan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim menyatakan, tidaklah berkumpul suatu kaum yang berzikir kepada Allah, kecuali malaikat menaungi mereka. Dalam konteks ini, memasak dengan menyebut nama Allah memberi keberkahan pada makanan yang dihasilkan. Tanpa zikir, kita mungkin kehilangan kesadaran akan nikmat dan berkah yang kita terima. Praktik ini membantu kita untuk tetap fokus pada niat baik dalam menyediakan makanan untuk diri sendiri dan orang lain. Para ulama menekankan pentingnya niat dalam setiap tindakan, termasuk saat memasak. Ketiga, nasi yang berbau aneh, termasuk dalam pentingnya kualitas makanan. Nasi yang berbau aneh seringkali menjadi pertanda buruk dalam konteks spiritual dan kesehatan. Dalam hadits riwayat Tirmidzi, disebutkan, makanan yang tidak diberkahi seperti tubuh tanpa ruh. Makanan yang berbau tidak sedap bisa dianggap sebagai indikasi kurangnya berkah atau kualitas yang buruk. Dalam Islam, makanan adalah sumber kehidupan dan harus selalu dalam kondisi baik. Bau yang aneh pada nasi dapat mencerminkan kurangnya perhatian dalam proses memasak atau penyimpanan. Kualitas makanan adalah refleksi dari hati dan niat orang yang memasaknya. Para ulama sepakat bahwa menjaga kualitas makanan adalah bagian dari menjaga kesehatan fisik dan spiritual. Makanan yang tidak berkualitas dapat berdampak negatif pada tubuh dan pikiran kita. Dalam pandangan spiritual, aroma yang tidak sedap dapat menarik energi negatif dan gangguan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap bahan makanan yang kita gunakan adalah segar dan berkualitas. Keempat, nasi yang jatuh di tanah, termasuk dalam perilaku menghargai rezeki. Nasi yang jatuh di tanah adalah simbol pemborosan yang dikecam dalam tradisi Islam. Dalam hadits riwayat Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Apabila sesuap makanan kalian jatuh, ambillah, bersihkanlah kotorannya, dan makanlah." Hadits ini mengajarkan kita untuk tidak menyia-nyiakan makanan, tidak peduli seberapa sedikitnya. Nasi yang jatuh dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip syukur dalam Islam. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 27 menyebutkan, sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara-saudara syaitan. Pernyataan ini menegaskan bahwa tindakan boros membawa dampak negatif, baik secara fisik maupun spiritual.
Membuang makanan, bahkan yang jatuh, dapat menggambarkan ketidakpedulian terhadap rezeki yang Allah berikan. Kelima, nasi yang menjadi keras atau menggumpal, termasuk dalam pentingnya menjaga kualitas makanan. Nasi yang menggumpal atau keras bisa menjadi pertanda bahwa ada sesuatu yang salah dalam proses memasaknya. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 27, Allah berfirman, "Sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara-saudara syaitan." Ayat ini menegaskan bahwa ketidaksempurnaan dalam memasak bisa dianggap sebagai pemborosan. Makanan yang tidak dimasak dengan baik dapat mencerminkan kurangnya perhatian dan niat yang baik. Ketidakpedulian terhadap proses memasak dapat menghasilkan makanan yang tidak layak dikonsumsi. Dalam pandangan spiritual, nasi yang menggumpal bisa diartikan sebagai tanda bahwa hati kita juga mungkin menggumpal. Keenam, nasi yang tidak matang sempurna, termasuk dalam pentingnya ketelitian dalam memasak. Nasi yang tidak matang sempurna adalah pertanda bahwa ada kekurangan dalam usaha dan perhatian saat memasak. Dalam hadits riwayat Baihaqi, Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya Allah menyukai orang yang jika melakukan sesuatu, dia melakukannya dengan itqan, sempurna." Hadits ini mengajarkan pentingnya ketelitian dalam setiap tindakan, termasuk dalam memasak. Nasi yang kurang matang tidak hanya berdampak pada rasa tetapi juga pada kesehatan. Ketujuh, nasi yang mengandung serangga atau kotoran, termasuk dalam pentingnya kebersihan. Nasi yang mengandung serangga atau kotoran adalah pertanda buruk yang harus diperhatikan. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 195, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu membuang dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." Ayat ini menegaskan pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan makanan yang kita konsumsi. Kotoran atau serangga dalam makanan mencerminkan kurangnya perhatian terhadap kebersihan. Menyajikan nasi yang kotor dapat mengundang masalah kesehatan bagi kita dan keluarga. Dalam tradisi Islam, kebersihan adalah bagian dari iman dan harus diperhatikan dalam setiap aspek kehidupan. Para ulama sepakat bahwa makanan yang tidak bersih dapat membawa dampak negatif pada fisik dan spiritual. Kualitas nasi yang kita konsumsi mencerminkan tanggung jawab kita sebagai umat Islam. Dalam pengalaman spiritual, makanan yang bersih dan suci adalah bagian dari ibadah kita. Kedelapan, nasi yang tidak dibagi dengan orang lain, termasuk dalam pentingnya berbagi. Nasi yang tidak dibagi dengan orang lain dapat dianggap sebagai pertanda buruk dalam konteks sosial dan spiritual. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 26, Allah berfirman, "Dan berikanlah haknya kepada keluarga-keluarga yang dekat, orang miskin, dan orang yang sedang dalam perjalanan." Kesembilan, nasi yang dimasak dengan niat yang salah, termasuk dalam pentingnya niat dalam setiap tindakan. Nasi yang dimasak dengan niat yang salah dapat membawa pengaruh buruk dalam kehidupan kita. Dalam hadits riwayat Bukhari, disebutkan, "Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya." Hadits ini mengingatkan kita bahwa niat adalah faktor utama dalam menentukan kualitas tindakan kita. Nasi yang dimasak untuk pamer atau kesombongan mencerminkan kurangnya keikhlasan dalam hati. Tindakan ini bisa mengundang keberkahan yang sedikit atau bahkan menghapus keberkahan sama sekali. Dalam pandangan spiritual, niat yang baik adalah landasan dari setiap amal yang kita lakukan. Kesepuluh, nasi yang dimasak dengan bahan yang tidak halal, termasuk dalam pentingnya kehalalan makanan. Nasi yang dimasak dengan bahan yang tidak halal adalah pertanda buruk yang harus dihindari. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Makanlah dari rezeki yang baik yang telah kami berikan kepada kalian." Quran Surat Al-Baqarah 172. Ayat ini menegaskan pentingnya memastikan bahwa makanan yang kita konsumsi adalah halal dan baik. Makanan yang tidak halal tidak hanya merugikan kesehatan fisik, tetapi juga mengganggu kesehatan spiritual. Dalam tradisi Islam, makanan halal dianggap sebagai sumber berkah dan keberkahan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan dalam surganya.